Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Oto Pincetenoi, kelas A5 Keperawatan semester 1. Kampus saya Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang terobosan keperawatan masa depan untuk memenuhi UTS dengan mata kuliah konsep dasar keperawatan, dosen pengampu, nurse, Afor Wongkar, Escape MKS. Pada topik pembahasan kali ini mengenai keperawatan sebagai profesi, ada beberapa sub yang kita bahas. Yang pertama yaitu tentang pengertian keperawatan sebagai profesi. Kemudian yang kedua adalah karakteristik profesi, dan yang ketiga adalah peran dan fungsi keperawatan. Kita memasuki sub topik yang pertama yaitu pengertian keperawatan sebagai profesi. Keperawatan bukan hanya sejumlah keterampilan khususnya yang dikuasai oleh seorang perawat, atau seorang perawat bukan hanya seorang dilatih untuk melakukan tugas-tugas tertentu saja tanpa ada tanggung jawab dan memahami apa yang dilakukan, tetapi di sini berprofesi sebagai seorang perawat atau keperawatan adalah profesi seperti halnya profesi yang lain, profesi guru, profesi hakim, profesi pengacara, profesi dokter, profesi yang lain. Kenapa? Karena tidak ada satu faktor pun yang secara pasti yang memisahkan antara pekerjaan dari profesi. Jadi di sini ketika kita seorang yang bekerja secara profesional dalam sebuah profesi, yang pasti dalam gambaran pikiran kita, orang tersebut menyadari ketika dia bekerja memahami apa yang dilakukan, ketika dia berkelompok yang berprofesi, ketika dia memahami sebuah profesi tertentu yang dikuasai dan juga ada kesalahan prosedur dalam pelaksanaan tindakan keperawatan, maka itu dikarenakan di sini keperawatan adalah keperawatan dikatakan sebagai sebuah profesi yang memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama di sini adalah memerlukan pendidikan lanjut bagi para. Jadi sebagai sebuah profesi keperawatan ini menuntut para anggota di dalamnya, yaitu para perawat, untuk memiliki pendidikan yang sesuai dengan standar pendidikan yang harus dimiliki oleh seorang perawat. Kalau di Indonesia standar pendidikan yang harus dimiliki oleh seorang perawat adalah diploma 3 sesuai dengan aturan yang ada jika di rumah sakit masih ada perawat yang pendidikan kurang dari diploma 3 atau misalnya pendidikan SMK keperawatan adalah sekolah keperawatan kesehatan, maka dia akan cabut intinya untuk melakukan praktek keperawatan agar dia bisa menjalankan kembali praktek keperawatan. Maka dia harus melanjutkan pendidikannya ke jenjang sehingga dia nanti bisa mendapatkan lisensi untuk bisa melakukan praktek keperawatan. Kemudian karakteristik yang kedua di sini adalah bahwa keperawatan di sini sudah memiliki kerangka pengetahuan teoritis yang mengarah keperawatannya dikembangkan oleh para ahli. Model-model keperawatan yang dikembangkan oleh atau sebagai patokan untuk penelitian, mengembangkan teori-teori yang berikutnya. Jadi keperawatan di sini memberikan pelayanan tertentu. Memberikan pelayanan tertentu di sini karena ini adalah produk keperawatan, maka pelayanan yang diberikan adalah pelayanan asuhan keperawatan dilengkap mulai dari tahap pengkajian sampai evaluasi. Di pelayanan yang diberikan pelayanan asuhan keperawatan dan pelayanan yang lainnya. Kemudian karakteristik yang keempat, anggota profesi di sini adalah perawat ini memiliki otonomi untuk membuat keputusan dan melakukan tindakannya. Jadi memiliki hal untuk melakukan tindakan karena
nantinya pun perawat juga akan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan dia sebagai seorang pesuruh di seluruh oleh tim kesehatan lain, misalnya dokter, tapi perawat di sini punya hak untuk memberikan keputusan, membuat keputusan apa yang harus dilakukan pada lainnya, tetapi tetap harus bekerja sama, berkoordinasi dengan tim kesehatan yang lain, dokter ahli gizi, ahli farmasi dan sebagainya. Dan tetapi perawat di sini punya hak untuk membuat keputusan dan tindakan utusan dan tindakan apa yang dilakukan oleh perawat, yaitu keputusan yang terkait dengan asuhan keperawatan yang akan diberikan pada klien. Kemudian karakteristik yang terakhir di sini adalah bahwa keperawatan di sini memiliki kode etik keperawatan, yang di dalam sebuah kode etik tersebut menyebutkan beberapa prinsip-prinsip dari fungsi keperawatan dan juga berisi tentang hak-hak dan kewajiban sebagai seorang perawat yang ketika seorang perawat sudah lulus pendidikan keperawatan, dia ketika menjalankan praktik keperawatan harus mematuhi kode etik keperawatan. Kita masuk pembahasan atau topik keperawatan sebagai profesi, yaitu peran dan fungsi perawat. Ada beberapa peran dan fungsi perawat di sini. Yang pertama adalah sebagai pemberian asuhan atau pemberian perawat, kemudian membuat keputusan klinis, kemudian sebagai pelindung dan advokat pelayanan, kemudian sebagai seorang manajer kasus, sebagai rehabilitor, sebagai seorang perawat komunitor, sebagai seorang penyuluh, dan juga yang terakhir di sini adalah bahkan coba pelajari atau persatu mengenai peran dan fungsi perawat kita. Yang pertama yaitu sebagai pemberian, tentunya di sini sebagai pemberian keperawatan. Perawat memberikan asuhan keperawatan yang akan membantu klien ini mendapatkan kesehatan kembali, dan asuhan keperawatan di sini harus dilakukan secara holistik, jadi secara fisik, secara psikologis, yang secara spiritual dan juga secara sosial harus diberikan kepada klien, yang agar pasien ini mendapatkan kesehatan yang kembali ini secara paripurna. Tidak hanya fisiknya saja yang diobati, tetapi psikologisnya ditinggalkan, sosialnya ditinggalkan, spiritualnya ditinggalkan. Tidak, tetapi dalam memberikan keperawatan di sini, seorang perawat harus holistik dalam pemberian asupan. Peran dan fungsi keperawatan yang kedua yaitu pembuatan keputusan klinis. Untuk memberikan keperawatan yang efektif, keperawatan menggunakan keahliannya berpikir klinis dalam membuat keputusan klinis pada asuhan keperawatan. Keperawatan evaluasi, jadi masing-masing tahapan tersebut sangat memerlukan keahlian berpikir klinis, sehingga setiap keputusan yang diambil ketika pengkajian keputusan yang diambil ketika diagnosis dalam menentukan, misalnya pasien ini diberikan pada pasien dan keputusan klinis. Ketika mengevaluasikan ini dipukulnya tidak salah, dan harus keahlian perawat untuk berpikir klinis yang harus mampu merangkai sebuah teori-teori yang pernah dipelajari di bangku perkuliahan maupun pelatihan-pelatihan yang didapati di luar, atau peran dan fungsi perawat lingkungan yang aman bagi kliennya, dan juga mengambil tindakan-tindakan yang dapat mencegah terjadinya kecelakaan serta melindungi pelanggaran dari kemungkinan yang tidak diinginkan dari suatu alergi terhadap obat misalnya, dan memberikan imunisasi melawan penyakit tipe komunitas. Nah, ini advokat ini di sini melindungi klien sebagai manusia dan juga secara hukumnya. Jadi contohnya di sini perawat memberikan informasi tambahan bagi klien yang sedangkan berusaha untuk memutuskan tindakan yang terbaik baginya gitu, yang kemudian membantu klien dalam menyatakan karakteristiknya.
bisa dibutuhkan. Kemudian contoh lain di sini, perawat melindungi hak-hak lain melalui cara-cara yang umum dengan menolak aturan atau tindakan yang mungkin membahayakan kesehatan klien atau menentukan. Jadi ini adalah fungsi yang ketiga, keperawatan seorang melindungi dan advokat, dan fungsi manajer kasus seorang perawat ini mengkoordinasikan aktivitas anggota tim kesehatan yang lain. Maksud saya di sini adalah perawat maupun koordinasi atau identitas dari anggota tim kesehatan yang paripurna dan perawat di rumah sakit. Nah, ini adalah tugas sebagai seorang perawat bisa sebagai seorang manajer kasus di sini, mengkoordinasikan dan mendelegasikan tanggung jawab asuhan keperawatan kepada perawat yang menjadi bahwasannya. Nah, itu adalah kemudian peran dan fungsi keperawatan yang kelima. Yang kelima adalah sebagai rehabilitator. Di sini peran perawat adalah pelayanan ketingkatan fungsi maksimal setelah sakit, kecelakaan atau mengalami kondisi yang menimbulkan ketika kebudayaan. Jadi ketika kita perawatnya di rumah sering kali melayani ini mengalami gangguan fisik dan emosi yang mengubah kehidupan mereka. Jadi di sini perawat harus membantu klien beradaptasi semaksimal mungkin dengan kondisi yang jadi ketika kita merawat ini mengalami gangguan fisik dan emosi yang mengubah kehidupan mereka. Jadi perawat ini harus membantu klien ini beradaptasi semaksimal mungkin dengan kondisi yang dialami oleh pasien tersebut, yang misalnya hasilnya terjadi sehat, begitu juga tiba-tiba dia mengalami kecelakaan, kemudian dia harus mengalami otomatis secara fisik dan secara emosi. Ini membantu mengembalikan kondisi pasien ini secara fisik maupun secara emosi agar dia mampu beradaptasi dengan kondisinya yang sekarangnya berjalan. Misalnya harus dibantu dengan alat tertentu ketika kajian ini mengalami kesuksesan atau tidak berbahaya. Merawat ini juga harus membantu mengembalikan adalah peran dan fungsi. Yang keenam, perawat ini dalam merawat nelayan harus memperlakukan air ini sebagai seorang manusia. Nah, perawat dan fungsi ini merupakan perawat yang tradisional, jadi memberikan kenyamanan. Ini adalah memberikan kenyamanan secara fisik maupun secara emosi. Ini adalah perawat dan fungsi perawat. Yang keenam. Yang ketujuh, perawat dan ini mencakup komunikasi dengan klien. Yang pendaharan, kemudian komunikasi antar sesama perawat, profesi kesehatan keperawatan yang efektif, kemudian memberikan perlindungan bagi klien dari ancaman terhadap lainnya adalah keperawatan ini sebagai sumber informasi. Maksud saya adalah kita memberikan kesehatannya, kemudian mengkoordinasi dengan mengatur asuhan keperawatan dalam kegiatan rehabilitasi, kemudian memberikan kenyamanan atau mengajarkan sesuatu pada klien. Ini kita mungkin harus tidak yang banyak. Kualitas komunikasi seorang perawat ini merupakan faktor yang menentukan dalam seorang penyuluh. Di sini tentang koordinasi kesehatannya, bagaimana kondisi kesehatan, apa yang mengakibatkan apa yang kita harus dilakukan klien agar bisa menjadi sehat kembali. Kemudian perawat juga mendemonstrasikan prosedur keperawatan diri dari rumah sakit maupun perawat. Ini sudah pulang misalnya di dalam tubuhnya, kemudian kawannya menyampaikan bahwa kota ini tidak boleh terkena air, yang kemudian bagaimana menjadikan terkena air. Kemudian perawat juga mendemonstrasikan ketika nanti
diterima bagaimana cara perawat. Nah, adalah perawat dan fungsi perawat. Yang ke-8, sebagai seorang perawat dan fungsi perawat yang terakhir di sini adalah perawat kami. Nah, sini seorang perawat ini memiliki kesempatan untuk bekerja lebih luas bagi sering dengan perkembangan menjadikan keperawatan yang sudah sampaikan dengan sukses spesialis. Jadi kalau tidak hanya menjadikan rumah sakit saja, tetapi perawat ini juga bisa mengembangkan diri untuk membuka usaha ekstrak peneriur yang tentunya usaha di sini di dalam bidang praktek keperawatan, misalnya perawat terluka atau misalnya oksigen dan lain sebagainya. Jadi ada perawat ini adalah referensi yang saya gunakan. Demikian untuk pemaparan materi pada video kali ini. Terima kasih, selamat belajar. Promosi UNPI sebagai berikut. Dan pada saat ini saya mengajak teman-teman atau saudara-saudari untuk bergabung dengan kami di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya Fakultas Keperawatan yang sudah berakreditasi B. Yuk, Anda yang ingin bergabung bersama kami akan menunggu di kampus tercinta Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Yuk, untuk Anda jangan lupa like, komen, link. Terima kasih.